Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iin Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua akan coba bahas pertandingan PSS Sleman berhadapan dengan PSIS Semarang di pertandingan terakhir atau pekan ke-27 Championship musim ini. Ini pertandingan penentuan yang akan menentukan apakah PSS Sleman bisa lolos ke Super League secara otomatis, apakah harus melalui babak playoff, apakah justru gagal sama sekali. Jadi di video ini gua akan coba bahas dan ini langsung aja gua mulai ya. PSS Sleman harus hati-hati nih. Kenapa? Karena PSIS Semarang dilansir dari media yang gua baca itu bernama Tribun Semarang Fans, ada statement dari Coach Kashar tadi yang mengatakan bahwa PSIS Semarang akan bermain dengan ngotot dan PSIS Semarang akan mencoba untuk mencuri 3 poin dari kandang Sleman. Wow, ini bakal seru nih. Kalau memang nanti beneran terjadi PSIS Semarang mainnya ngotot, seru banget ini pasti pertandingan dan pertandingannya akan digelar hari Minggu, Minggu sore jam 15.30 di Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang ada di Sleman, di Jogja, di Wonosari, di Gunung Kidul, di Kulon Progo, di Bantul, ini ayo merapat ke Maguwo Harjo, dukung dan saksikan tim kebanggaan kalian Super Elja di pertandingan terakhir. Perjuangannya tinggal satu langkah lagi untuk menuju ke Super League musim depan. Tapi tentu saja langkahnya tidak mudah karena harus melalui perjuangan yang berat menghadapi Mahesa Jenar yang akan bermain ngotot katanya. Oke, jadi gua coba akan preview dan mungkin nanti akan gua sedikit prediksi ya. Jadi pertandingan ini sangat penting bagi PSS untuk mempertahankan posisi puncak klasemen saat ini. Saat ini kan PSS Sleman ada di peringkat pertama dengan 53 poin. Poinnya sama dengan Persipura, tapi Persipura kalah head to head. Jadi PSS-nya ada di atas dari Persipura. Dan meskipun PSS Sleman ini ada di puncak klasemen, itu belum bisa menjamin mereka untuk minimal finish ke babak playoff gitu. Karena mereka masih dibuntuti oleh Barito Putra yang masih punya peluang untuk menggeser PSS Sleman. Jadi PSS ini tentu saja mereka punya tekanan yang besar, punya tekanan yang tinggi. Karena mereka tidak boleh terpeleset sama sekali di pertandingan terakhir. Berbeda dengan Persipura. Kalau Persipura terpeleset andaikan mereka kalah, mereka tidak akan bisa digeser oleh Barito gitu ya. Jadi ini PSS Sleman dalam tekanan yang besar. Tapi uh, yang diharapkan oleh publik Sleman tentu saja tekanan tersebut tidak mempengaruhi ke dalam permainan nanti atau tidak terbawa ke dalam permainan. Jadi di dalam permainan nanti menghadapi PSIS Semarang, tentu saja PSS Sleman diharapkan oleh publik dari Sleman dan pendukung Sleman mereka bermain dengan efektif, tidak menyia-nyiakan peluang dan ini yang penting ya, tidak menyia-nyiakan peluang. Sekecil apapun harus bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Gua ingat waktu itu PSS Sleman lawan Persela Lamongan kalau nggak salah cukup banyak peluang yang didapati oleh Super Elang Jawa di Maguwo Harjo, tapi skor akhirnya 0-0. Ini waktu itu PSS Sleman banyak sekali membuang peluang. Nah, di laga menghadapi PSIS Semarang itu menurut gua jangan sampai kejadian seperti itu terulang. Karena kalau sampai terpeleset ini bayang-bayang Barito Putra sangat nyata untuk menggeser posisi dari PSS Sleman. Tapi ini gua pakai tapi lagi nih. Meskipun statement yang dikeluarkan oleh Coach Kashar tadi bahwa ingin mengambil poin penuh dari Sleman, PSIS Semarang itu cukup sulit menurut gua untuk mendapatkan 3 poin dari Maguwo Harjo. PSS ini adalah tim kuat, mereka adalah pemuncak klasemen dan mereka ini adalah tim yang stabil performanya dari awal musim sampai akhir musim ada di papan atas terus. PSIS Semarang baru bisa bangkit di akhir-akhir musim dan sekarang dengan coach baru kemarin menghadapi Kendal Tornado menang ya, tapi ya secara permainan kalau dibandingkan dengan PSS di atas kertas apalagi PSS main di kandang besar peluangnya bagi PSS untuk menang. Jadi menurut gua PSIS Semarang ini cukup sulit untuk mendapatkan poin penuh. Kalau untuk mendapatkan 1 poin itu menurut gua masih cukup besar peluangnya. Nah, ini tidak diharapkan juga oleh publik dari Sleman ketika mereka mendapatkan hasil imbang akhirnya nanti. Karena jika hasil imbang, kalau Persipuranya menang, mereka akan tergeser dari peringkat pertama dan Persipura yang lolos otomatis. Dan PSS harus melalui babak playoff menghadapi runner-up dari grup barat. Jadi di pertandingan menghadapi PSIS Semarang ini PSS harus benar-benar berkonsentrasi penuh, harus benar-benar fokus dan yang penting adalah efektif gitu. Dan jangan sampai melakukan kesalahan di belakang. Kemarin lawan Persiba itu
beberapa salah passing, kemudian beberapa kesalahan di belakang juga masih sering terjadi. Mungkin di pertandingan menghadapi PSIS nanti, ini yang harus segera dibenahi oleh pelatih PSS, Coach Ansari Lubis gitu. Dan misi PSIS Semarang atau target PSIS Semarang di pekan ke-27 memang sudah tidak ada lagi karena mereka sudah pasti bertahan di Liga 2, mereka sudah tidak punya target apa-apa, tidak mungkin bagi mereka ini adalah laga penutupan saja, bukan laga yang paling penting gitu ya, tapi berbeda dengan PSS ini adalah laga penting, maka PSS akan bermain dengan mati-matian, all out dan ngotot. Tapi karena ini adalah mempertemukan dua tim besar yaitu Sleman dan juga Semarang, apalagi musim lalu mereka keduanya sama-sama ada di kasta tertinggi, pasti ada gengsi di sana dan PSIS juga tidak ingin kehilangan poin dari Mago Harjo. Ya mungkin PSIS mencoba untuk secara realistis gitu ya berbicara di atas kertas, mungkin 1 poin itu akan bisa untuk didapatkan oleh Semarang meskipun itu agak sulit juga kalau kita berbicara hasilnya imbang karena PSS punya peluang yang besar. Jadi menurut gua PSS Sleman ini tetap peluang menangnya sangat besar di pekan ke-27 nanti. Apapun yang akan dilakukan oleh PSIS Semarang, gua rasa sih PSS Sleman sudah punya cara untuk mengantisipasinya dan PSS Sleman tentu saja mereka sudah menyiapkan strategi yang paling matang karena ini adalah partai terakhir sudah menuju puncak dari akhir musim dan ini adalah pertandingan yang tinggal butuh kemenangan satu lagi untuk menentukan atau untuk mengunci satu tiket menuju Super League. Jadi PSS Sleman juga mereka tidak ingin kehilangan kesempatan yang besar ini dan kesempatan sudah ada di depan mata, artinya mereka hanya tinggal bisa memaksimalkan fokus, konsentrasi dan 3 poin tentunya. Jadi prediksi gua untuk pertandingan ini peluangnya sangat besar bagi PSS untuk menang andaikan ada permainan yang terbaik yang dikeluarkan oleh PSIS Semarang, mungkin hasilnya adalah imbang gitu. Jadi itu untuk prediksi gua teman-teman ya. Gimana menurut kalian khususnya untuk teman-teman dari Sleman, untuk teman-teman dari Yogyakarta, dari para pendukung Super Elang Jawa, silahkan untuk komen di bawah prediksi kalian dan juga pendapat kalian soal laga di pekan ke-27 ini, di partai terakhir di musim ini. Terima kasih telah menonton, gua Id Muhyi, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.